Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkati AMD Bidan Terampil, bekerja di Puskesmas Palimanan. Dengan ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon Angkatan 4 2025. Latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN, dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Tujuan orientasi P3K. Maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau yang disebut P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 adalah 1. Pengendalian tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029 diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah di puskesmas masing-masing dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom yang sudah tertata dengan rapi baik penugasan materi, asinkronus, dan sinkronus video dan hasil kegiatan. Tupoksi jabatan fungsional tenaga kesehatan. 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. 2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. 3. Merencanakan asuhan kebidanan kasus. 4. Memfasilitasi inform consent atau inform choice. 5. Memberikan nutrisi dan rehidrasi oksigenisasi personal hygiene. 6. Melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. 7. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu keluarga sesuai dengan kebutuhan. 8. Melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. Persalinan fisiologis kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Dan melakukan pengkajian pada ibu nifas. Visi dan misi. Di dalam hal ini, visi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman. Dalam kurung bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. 2. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. 3. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama, sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Aman, menciptakan lingkungan yang aman dan asri. Tupoksi P3K. Nama, Arkati, NIPS,
1989 2024 21 2012. Pangkat atau golongan 7. Jabatan bidan terampil, tugas pokok bidan. Uraian tugas, melakukan pengkajian pada ibu hamil bersalin nifas, melakukan pelayanan WUS, BUS atau keluarga berencana. 3. Ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui bayi dan balita, melakukan pelayanan KB, pelayanan posyandu, dan pendokumentasian pelaksanaan tindakan kebidanan. Dalam hal ini saya memiliki tugas tambahan yaitu sebagai pemegang program imunisasi dan tugasnya yaitu 1. Penyusunan rencana program kerja, 2. Penyuluhan tentang pengertian manfaat, efek, dan samping imunisasi, 3. Menghitung jumlah sasaran imunisasi, 4. Menentukan target imunisasi, 5. Perencanaan dan kebutuhan logistik imunisasi, 6. Permintaan dan pengiriman atau distribusi vaksin, 7. Membuat rencana koordinasi lintas program dan lintas sektor, 8. Pencatatan dan pelaporan bulanan. Rencana hasil kerja P3K. 1. Kegiatannya melaksanakan koordinasi dengan bidan desa. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan kejar. Indikator pencapaiannya cakupan pelayanan imunisasi rutin dan kejar. Waktu perolehan yaitu 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Di dalam hal ini kejar yaitu imunisasi yang belum dilaksanakan dari bayi lahir sampai balita. Poin 2. Melaksanakan koordinasi dengan program KIA, edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya imunisasi. Saran, BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Untuk Dinkes Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Bagi pelaksanaan P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K untuk Kepala Puskesmas, selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Bagi rekan kerja untuk bisa menerapkan core value berakhlak dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan. Terima kasih.